Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26 sampai ke-28. Kita baca ayatnya di dalam 1 Samuel 26 ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan." Sebelum lebih lanjut, kita tahu di pasal-pasal sebelumnya bagaimana Saul mengejar-ngejar Daud. Dia ingin membunuh Daud, tetapi justru situasinya berbalik. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Nah, bagaimana dengan kita? Seringkali kita juga dihadapkan pada kondisi seperti Daud, di mana kita pernah tersinggung, kita marah, kita tersakiti, bahkan ada dendam dalam diri kita. Ingin rasanya kita membalas orang-orang yang sudah menyakiti kita. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan? Kita tidak sepatutnya membalas sakit hati kita. Justru kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Seperti Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Dia bahkan rela datang ke dunia, dia rela mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Kasih yang terbesar adalah pengampunan. Ada pengampunan di dalam diri Daud. Daud tahu Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak berani membalaskan sakit hatinya. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan bertindak. Di akhir perikop ini kita membaca bahwa akhirnya Saul pun berbalik insaf. Kita baca di dalam ayat yang ke-21. Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali." Nah, jika kita mau menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan bertindak. Dia akan memberi keadilan kepada kita. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan umatnya. Biarlah Roh Kudus yang akan menguatkan setiap kita yang sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini. Selamat bekerja, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.